Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang akan sedikit menjelaskan tentang pengelolaan lingkungan indoor dan outdoor. Penjelasan yang pertama itu mengenai pengertian pengelolaan lingkungan belajar. Jadi pengelolaan itu proses atau cara dalam suatu kegiatan. Lingkungan belajarnya itu suatu tempat yang mempengaruhi proses belajar dan mengajar atau pendidikan. Jadi tanpa adanya lingkungan, proses pembelajaran dan mengajar itu tidak dapat berlangsung. Karena lingkungan belajar itu memiliki pengaruh yang sangat besar pada proses pembelajaran itu. Lingkungan belajar itu untuk mendorong siswa agar belajarnya itu tenang dan konsentrasi. Ada beberapa tujuan pengelolaan lingkungan, yaitu mewujudkan situasi dan kondisi kelas, terus menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi pembelajaran. Terus yang selanjutnya itu fungsi pengelolaan kelas yang disesuaikan dengan filosofis pendidikan, yaitu yang pertama itu merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengawasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan belajar. Lingkungan belajar itu ada dua, lingkungan belajar indoor sama outdoor. Di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan belajar indoor. Lingkungan belajar indoor yang memang sudah disediakan oleh manajemen sekolah agar digunakan untuk para siswanya sebagai sumber belajar atau lingkungan belajar. Di dalamnya yaitu berupa perpustakaan, laboratorium, auditorium, dan utamanya ada ruang kelas. Yang pertama itu ruang tempat belajar. Ruang tempat belajar juga bisa disebut dengan sangat berpengaruh ruang kelas terhadap kegiatan belajar mengajar. Yang supaya efisien di dalamnya itu kita harus bersih dan rapi di dalam kelas. Yang kedua itu ventilasi dan pengaturan cahaya yang baik. Yang ketiga perlengkapan dan perabotan kelas masih baik. Yang keempat yaitu sirkulasi udara yang cukup. Yang kelima itu jumlah siswa tidak lebih dari 40 siswa. Yang terakhir dapat memberikan keluasan dan gerak komunikasi yang baik antara siswa dan muridnya. Yang selanjutnya itu ruang auditorium. Ruang auditorium ini bisa juga disebut dengan ruang serbaguna. Kenapa disebut serbaguna? Karena berfungsi sebagai tempat diskusi atau tempat pertunjukan. Di dalamnya itu selayaknya harus perlu panggung pertunjukan, tempat yang luas dan bersih, kamar mandi laki-laki dan perempuan harus terpisah, dan dinding yang harus dilapisi oleh peredam suara agar tidak bergemah. Yang terakhir tempat ganti pakaian laki-laki dan perempuan harus terpisah. Yang ketiga yaitu perpustakaan. Perpustakaan merupakan salah satu sarana pendidikan dalam pengembangan pengetahuan murid. Selain memerlukan gedung atau ruang penyelenggara perpustakaan juga memerlukan sejumlah bahan diantaranya pensil, pena, kartu meminjam, dan kartu buku. Ini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh kelompok saya. Selanjutnya ada lingkungan belajar outdoor. Nah, kegiatan di luar ruangan adalah hal yang tidak dapat terpisahkan dari program pengembangan dan belajar anak. Nah, untuk itu, agar lingkungan belajar outdoor bermanfaat dan secara efektif dapat membantu perkembangan dan belajar anak, maka hal tersebut harus menjadi bagian yang dikelola secara serius oleh pihak sekolah ataupun guru. Adapun aspek-aspek yang termasuk ruang lingkup pengelolaan lingkungan belajar outdoor adalah adanya penataan lokasi kegiatan dengan berbagai sarananya, penanganan pagar sekolah secara tepat, pengelolaan tanah lapang, serta perawatan dan penanganan permukaan tanah, lalu pembuatan ruangan atau atap agar kegiatan tetap nyaman meskipun terik dan hujan. Terakhir adalah pengelolaan gudang outdoor untuk penyimpanan berbagai barang dan alat kegiatan pembelajaran seperti apa saja yang dapat dilakukan secara outdoor. Pertama ada makan, masak, menggambar, melukis, ada pula bermain perawatan, berkebun, dan bermain lumpur, main air, dan sebagainya ya. Kegiatan di luar kelas
menawarkan sejumlah kesempatan luas bagi anak untuk belajar mengenai lingkungan mereka dan membantu mereka memahami bagaimana mereka menempatkan di dunia mereka. Ada pula penanaman pendidikan karakter melalui outdoor. Di antaranya ada guru memberikan arahan dan bimbingan kepada anak secara kondisional. Lalu guru menanamkan pendidikan karakter kepada anak-anak dengan melakukan kegiatan pembiasaan yang sesuai dengan budaya sekolahnya. Yang terakhir, guru menetapkan model keteladanan kepada anak adalah kebalikan dari lingkungan belajar indoor, yaitu lingkungan atau sarana belajar yang berada di luar lingkungan sekolahan. Dalam artian, lingkungan belajar ini diciptakan tidak untuk proses belajar mengajar saja, akan tetapi bisa digunakan untuk proses belajar mengajar seperti misalnya di museum, di masjid, ataupun monumen dan lapangan. Menjelaskan pengaruh lingkungan pembelajaran anak usia dini. Lingkungan pembelajaran sangatlah berperan penting terhadap anak usia dini. Baik buruknya itu sangatlah berpengaruh terhadap anak tersebut. Karena anak itu akan menjadi semangat, termotivasi itu dari lingkungan sendiri, atau bahkan sebaliknya. Dari lingkungan pembelajaran itu, anak akan menjadi tidak semangat atau tidak terinspirasi sama sekali terhadap pembelajaran itu. Karena apa? Lingkungan pembelajaran itu akan cepat terserap oleh anak. Jadi anak akan merasa nyaman atau tidak nyamannya itu akan merasakan sendiri gitu ya. Jadi pengajar ini harus mendesain atau membuat lingkungan pembelajaran ini baik sedemikian rupa. Karena lingkungan pembelajaran sendiri juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan fisik anak. Baik buruknya itu akan langsung terserap terhadap anak, akan terlihat oleh kita dari gerak-geriknya anak, dari sifatnya anak, dari sikapnya anak. Nah, maka dari itu pengaruh lingkungan pembelajaran ini sangatlah penting. Jadi harus dibuat atau didesain sedemikian rupa.